Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai. Seperti diketahui, Golkar pemenang nomor 2 di Pileg 2024 sebagai partai kawakan yang para pengurusnya cukup terdidik. Sekarang ini menjadi goncang karena Mas Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin 11 Agustus tahun ini. Ya. Nah, gejala-gejala orang luar Golkar mau mengatur-atur atau lebih tepat mengacak-acak Golkar sudah diendos lebih dulu oleh Luhut. Jadi Pak Luhut 3 hari sebelumnya sudah menegaskan di kantor Kemenko Marves, saya kutip ad verbatim, saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Nah, di kesempatan itu, Luhut yang pernah jadi mentor politiknya Jokowi menegaskan jadwal Munas harus dijalankan, yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. Artinya jangan ditekan-tekan oleh eksternal, biarkanlah mekanisme Golkar itu mencari pemimpin yang baru. Nah, Pak Abu Rizal Bakri ya, itu mengamini Luhut, Golkar jangan mau diatur orang luar. Nah, pertanyaannya, siapa orang luar itu? Ya, saya yakin orang luar itu siapa lagi? Kalau bukan tokoh yang tidak pernah mau berhenti cawe-cawe, tetap saja mencampuri urusan politik Indonesia. Jadi dia itu tidak pandai bersyukur atas karunia Allah SWT, dan dari pengusaha kayu sukses, lantas jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI, belum selesai jadi presiden, 2 periode lagi, masih belum puas juga. Jadi apa yang kamu cari, Jokowi? Ya, ini memang aneh sekali. Ya. Jokowi sudah menekuk-nekuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, menaklukkan DPR, dan mendikte lembaga-lembaga tinggi negara, dan dengan gayanya kemelindi, ya, bahkan kemeruntu, kata orang Jogja, ya, mau menerapkan sistem dinasti dan nepotisme kampungan di Republik Indonesia. Sehingga Joko yang satu ini akhirnya menjadi musuh sebagian besar anak bangsa. Nah, dari beberapa tokoh Golkar kita diberitahu bahwa untuk menjadi pengurus Golkar itu ada aturan-aturannya dalam ADART. Kata Pak Ical, 7 bulan lalu di Nusa Dua Bali, saya quote, kalau jadi ketum itu ada aturannya, harus kaderisasi selama 5 tahun. Iya dong, namanya juga organisasi. Ya. Persisnya itu dikatakan Pak Ical pada 16 Februari tahun ini. Sudah agak lama. Tetapi kemungkinan besar Jokowi berpendapat lain. Uang undang-undang dasar saja saya labrak, saya otak-atik, saya tukangi untuk kepentingan saya sekeluarga, apalagi cuma ADART Golkar, terlalu sepele, itu mungkin kata Jokowi. Dan that is the problem. Ya. Kegiatan-kegiatan Jokowi yang tinggal 60-an hari lebih sedikit ya, akan lengser sebagai presiden, saya lihat masih saja mengatur-atur pilkada di berbagai provinsi. Lewat sisa-sisa kewibawaannya, kekuasaannya, Jokowi masih terus beraksi. Nah, aksi terakhirnya adalah menyelenggarakan sidang kabinet per 12 Agustus di IKN, di Istana Negara.
Lantas hari-hari berikutnya di Istana Garuda yang sampai sekarang belum pernah dipertontonkan ke publik. Ini saya minta Pak Abbas, ya, Anda sudah membuka yang namanya Istana Negara, Istana Garuda belum pernah dibuka kedalamannya. Ya. Memang kalau rangka-rangka besinya, ya, yang kata orang seperti sayap kelelawar itu, ya, tapi saya tidak pernah mengatakan itu, ya, itu yang di bawahnya itu kan belum ada internal buildingnya, belum ada gedung internalnya. Ya. Nah, seperti apa gedung yang ada di bawah sayap Garuda yang merupakan bangunan tertinggi di kawasan inti pemerintah itu, ya, seperti apa? Ya. Jadi sampai hari ini bangunan internal itu seperti dirahasiakan. Padahal kata Pak Abbas, di situ tempat menerima tamu presiden. Di situ termasuk tamu-tamu asing akan diterima oleh Pak Jokowi. Ya. Nah Pak Abbas, bisakah gedung yang ada di bawah Garuda itu diperlihatkan ke publik? Ya, supaya yang mengatakan Istana Garuda seperti istana kelelawar tidak lagi berspekulasi yang aneh-aneh. Ya. Jangan-jangan baru selesai 2%. Ya. Mengapa enggak dipertontonkan kepada publik ya? Nah, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, akhirnya ini kritik saya, ya, buat Pak Jokowi. Ya. Kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan kemana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Joko, menurut saya, Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam. Bila akhirnya Bobi Nasution dan Kahiyang diseret ke pengadilan dan pedagang martabak Markobar yang dananya disuntik puluhan miliar dari para bandit ekonomi, juga mantan penjual pisang goreng yang bermimpi akan jadi gubernur DKI dan lain-lain, akhirnya masuk ke pengadilan. Ya, mereka itu anak-anak Anda itu ya Mas Joko, entah PN di mana, kejaksaan atau KPK, Anda sudah finished, selesai. Ya. Jadi bisa-bisa Anda kena laknatullah wal malaikah wa nasi ajmain. Mudah-mudahan tidak. Ya. Nah sekarang ini perhatikan ya Pak Jokowi, ya, mungkin Anda tidak mendengar tapi kan bola dupa Anda pasti mendengar ya. Mudah-mudahan menyampaikan ke Anda ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kitab suci yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kelemahannya karena min indillah, dari Allah yang Maha Besar ya. Dalam Ali Imran surat ketiga ayat 26 itu pernah saya bacakan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Jadi sudah enggak usah saya ulangi ya. Tapi intinya adalah bahwa Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan kerajaan di alam semesta, secuil kecil ya kekuasaan dipinjamkan ke seorang manusia yang ditentukan Allah bisa dicabut kembali. Ya. Manusia itu bisa dimuliakan, tapi juga bisa dihempaskan menjadi manusia hina dina. Ya. Karena di tangan Allah segala kebajikan, segala kebijakan, segala kekuasaan juga, dan Allah sesungguhnya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian di Ali Imran surat ketiga ayat 54 itu ada peringatan dari Allah ya. Ini pakai fi'il madhi, pakai past tense ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin ya. Jadi orang-orang yang busuk itu termasuk orang kafir itu membuat tipu daya, membuat konspirasi ya. Tetapi Allah juga membuat konspirasi, membuat tipu daya, dan sebagus-bagus pembuat tipu daya,
tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Anfal ya, itu ayat 30 ya. Dalam ayat 30 ya, itu dikatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ya. Jadi pakai present tense ya, jadi ini sedang, selalu ya. Yaitu orang-orang yang busuk itu, orang-orang yang hatinya kotor ya, termasuk orang-orang kafir, itu selalu melakukan tipu daya, selalu membuat tipu daya ya. Tetapi Allah juga sekali lagi membuat tipu daya, dan sesempurna-sempurna yang membuat tipu daya tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam surat At-Tariq ya, ayat 17, At-Tariq itu surat 86 ya. Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida ya. Jadi sebenarnya mereka itu lagi-lagi orang yang jahat ya, itu membuat ya tipu-tipu kait, jadi membuat semacam alat untuk menjebloskan ya orang-orang yang baik ya. Tetapi tentu aku, kata Allah, aku juga membuat tipu daya ya. Karena itu famahil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi karena itu ya buatlah space ya, kesempatan buat mereka ya untuk pelan-pelan ya yang akhirnya akan mendapatkan badu gudam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya kira ini ya sebagai reaksi saya ketika melihat Golkar sampai di kudeta ya. Nah, saya juga pesan saudaraku Golkar ya, Anda ini kan partai nomor 2 terbesar ya. Kemudian sudah punya pengalaman politik yang sangat kaya, umumnya juga terdidik ya di pusat maupun wilayah dan daerah ya. Anda juga jangan diam ya. Karena apa? Karena Allah akan membiarkan Anda diterkam ya oleh sesungguhnya Pak Jokowi ya, yang saya melihat itu dia itu chicken hearted man ya. Manusia dengan ya hati yang chicken, hati ayam ya. Dia tiap kali ada demo yang besar-besaran, dia pasti menghindari. Dia nggak di Jakarta. Ada aja alasannya, dari Kalimantan kayak kemana? Kok tidak ada di Jakarta? Berarti dia itu memang chicken hearted. Nah, Anda saudara-saudara dari Golkar tidak perlu lion hearted, ya, berhati singa, ya. Tapi cukuplah ya dengan rooster hearted, ya, dengan ayam jago, ya, yang bisa mematuk, yang bisa melukai lawannya, ya, dengan jalu gitu. Hanya itu. Kalau Anda diam saja, ya tentu Allah ya membiarkan. Tapi ini belum terlambat, ya. Jadi saya melihat dari salah satu tokoh Golkar itu ya yang mengatakan secara de jure masih tetap ya Pak Erlangga itu ya. Nanti yang memutuskan adalah DPP pleno ya, atau mungkin juga Munas, walau alam saya tidak begitu tahu ya. Tapi inilah ya, ekspresi dari pendapat saya ya. Jadi Jokowi itu basically he is a chicken hearted man ya. Hatinya kecil, ya, sedang ketakutan dia. Ya. Dia lupa ya, bahwa dia sudah memasang petinggi-petinggi angkatan darat, laut, udara, kepolisian dan lain-lain. Itu dalam satu hari bisa diganti oleh Pak Prabowo dengan cepat sekali, ya. Jadi buat SK gitu. Dan saya pun yakin bahwa yang sudah dipasang oleh saudara Jokowi ini, ya, di posisi yang top ya di angkatan darat, udara maupun kepolisian ini juga tentu juga sudah berganti panglima tertingginya ya, tentu juga akan berubah ya. Jadi saya kira itu saja, mudah-mudahan saudara Jokowi masih punya hati yang relatif bersih ya, dan juga akal yang masih jernih, rasional itu, sehingga tidak awut-awutan ya, karena Anda pasti akan kejeblos
Saya nggak bisa memastikan, tapi hukum Quran, hukum juga mungkin law of nature, hukum alam seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang zalim itu berkepanjangan. Pada suatu ketika dia akan berhenti, akan jatuh, dan biasanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.